pelajaran daripada kisah atau rihlah Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Di perjalanan tersebut Nabi SAW menemukan banyak peristiwa yang bermacam-macam. Kemudian Rasulullah SAW kembali dan menceritakan. Di situ ada pelajaran daripada Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Isra Mi'raj itu dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Karena kalau Isra Mi'raj itu cuma sekedar mimpi, orang kafir tidak akan mendustakan. Antum kalau mimpi tadi malam mimpi ke Australia makan. Dan pas saya tadi siang tidur, mimpi saya ke Perancis sarapan. Ada yang marah enggak? Enggak ada. Orang antum lewat mimpi. Tapi ketika benar-benar, oh tadi malam benar saya ke Australia, terus langsung saya pagi sarapan di Perancis, siang hari saya makan di Indonesia, malam hari di Timur Tengah. Loh, enggak mungkin masuk akal. Tapi karena ini benar-benar nyata dalam keadaan terjaga, maka orang kafir pada saat itu langsung protes. Padahal Nabi sudah kasih ciri-ciri di situ. Kata mereka, coba. Kamu kan gak pernah ke Masjid Al-Aqsa, gak pernah. Dan dari sini ke sana jauh. Berhari-hari berjalan menuju ke sana. Coba ceritakan Masjid Al-Aqsa kayak gimana. Allah menampakkan Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis itu di depan Nabi. Nabi ceritakan ciri-cirinya kepada mereka. Tapi mereka tetap juga tidak beriman. Ya, mereka kan ifrit. Enggak beriman. Tetap juga, subhanallah. Nabi udah jelaskan detail ini begini bentuknya masjid, tapi mereka tidak. Maka ada pelajaran yang kita bisa memetik dari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah. Yang pertama, biar kita mengetahui kedudukan Masjid Al-Aqsa dalam umat Islam. Itu kiblat kita pertama 16 bulan, 17 bulan kita dulu menghadap Masjid Al-Aqsa ke Palestina. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masjid kedua dibangun di muka bumi. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, Masjid Al-Aqsa itu memiliki kedudukan karena mengikat semua agama. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Maryam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu hampir semua di area Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua sebagai kemuliaan untuk Rasulullah SAW. Kemuliaan untuk Nabi SAW, Allah berikan anugerah perjalanan Isra Mi'raj. Kemudian yang keempat, menguatkan, meneguhkan hati Rasulullah SAW karena pada saat itu Rasulullah merasakan kesedihan luar biasa dengan wafatnya istri beliau Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Talib. Mereka yang selalu bersama Nabi, mendampingi Nabi SAW. Sayyidah Khadijah sebagai balsam untuk Rasulullah di dalam rumah, dan yang menjaga Nabi di luar rumah adalah Abu Talib, paman Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada saat itu mereka meninggal di waktu yang sama, dan Nabi SAW merasakan kesedihan sampai tahun itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Sehingga Allah ingin menghibur Nabi SAW dengan perjalanan tersebut. Kemudian pada saat itu Allah wajibkan sholat 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad turun dan diminta oleh Nabi Musa agar minta keringanan sama Allah, diringankan dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pada saat subuh, Jibril turun kepada Nabi, ya Rasulullah bangun, ini waktu salat subuh, salat 2 rakaat. Kemudian pada saat salat zuhur, ya Rasulullah ini bangun waktunya zuhur, 4 rakaat. Pada saat asar, turun lagi kasih tahu caranya. Pada saat maghrib dan isya. Kemudian para jamaah yang diberkahi Allah, kan Nabi SAW diperintahkan sholat pada saat Rasulullah lagi Mi'raj. Sedangkan sebelum Nabi Mi'raj, Nabi ngimamin para Nabi dan Rasul dengan 2 rakaat. Bagaimana udah ada 2 rakaat sedangkan baru diwajibkan ketika Mi'raj? Kan Nabi belum sampai ke atas, belum diwajibkan. Kok bisa tahu ada sholat gitu? Dan bisa mengimami mereka dengan sholat? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Kan Nabi belum dapat perintah sholat. Kan 5 waktu diperintahkan di langit. Kok Nabi bisa mengimami mereka dengan 2 rakaat gitu? Dari mana itu? Ada yang bisa menjawab? Ada 2 pendapat ulama. Ada ulama pertama mengatakan sholat itu Nabi mengimami mereka dengan sholat, artinya sholat dalam bahasa itu doa. Maka itu sholat. Doa. Berarti Nabi berdoa, mereka mengaminkan. Pendapat kedua mengatakan tidak, Nabi melaksanakan 2 rakaat sholat seperti yang kita kerjakan. Loh, memang dulu ada sholat. Kata Imam Nawawi dalam kitab Fatwa, ya ada sholat. Berapa rakaat dalam sehari? 4 rakaat. Pagi hari? Sore hari? 2 rakaat.
Dulu sebelum diwajibkan sholat 5 waktu, ada 4 rakaat. 2 di pagi hari, 2 di sore hari. Ya, seperti dulu sebelum kita diwajibkan puasa Ramadan, dulu ada puasa Muharram, Ashura. Puasa Ashura tanggal 10 Muharram itu dulu wajib sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Ketika diwajibkan puasa Ramadan tahun kedua Hijriyah, maka hukum puasa Ashura itu, puasa tanggal 10 Muharram, jadi turun dari wajib menjadi sunnah. Jelas? Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, pada saat itu diwajibkan sholat 50 waktu, diringankan sampai menjadi 5 waktu. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah Nabi SAW tetap menyampaikan risalah, walaupun banyak orang mendustakannya. Tetap berdakwah, tetap berjalan, tetap bergerak, tetap berusaha. Gak usah memedulikan dengan orang yang hasud. Kalau Anda ini pengusaha, ingin membuat usaha, gak usah mikirin orang-orang yang hasud. Kamu orang gagal, kamu bodoh, kamu gak ngerti, kamu gak bisa hidup, kamu gak bisa jalankan. Biarkan. Anda berdakwah, dihujat, dicaci maki, dihina, biarkan. Itu nanti mereka semua masuk sampah sejarah kok. Ya, seperti orang yang suka menghina ulama-ulama dulu. Ini ulama dulu berjasa untuk umat. Kitab mereka, kajian mereka, ilmu mereka sampai kepada umat. Anda siapa? Apa yang Anda berbuat buat umat? Gak ada. Maka nanti lama-lama akan masuk sampah sejarah. Seperti Fir'aun dan Musa. Nabi Musa lama-lama Allah angkat derajat, dan Fir'aun masuk sampah sejarah. Maka kalau Anda berusaha, ayo berusaha. Gak usah mikirin orang. Orang bilang Anda ini bodoh. Mau beli apa? Silakan. Selama bagus, ayo kerjakan. Gak usah peduli dengan orang. Karena orang itu tidak suka. Orang itu kan hasud. Gak mau orang lain sukses. Gak mau orang lain lebih bagus. Gak mau orang lain lebih hebat. Maka kalau Anda punya cita-cita yang mulia dan bagus, kejarlah cita-cita itu. Jangan cuma sekedar hidup dalam mimpi, tapi berusaha mewujudkan mimpimu. Maka kalau Anda ini ingin melakukan usaha, kamu tidak bisa menjalankannya. Enggak, biarkan kesempatan. Ayo, coba. Apa salahnya kita mencoba? Memang hidup di dunia itu kita mencoba. Berusaha, bekerja di sini, bekerja di sana, dan seterusnya. Anda berdakwah, dihujat, biarkan mereka. Anda nanti kalau meninggal akan meninggalkan kajian, ilmu. Tapi mereka kalau meninggal akan meninggalkan sejarah dan berita yang buruk. Anda ini mau menjabat aja. Jangan pikiran, wah semua pejabat nggak benar. Anda menjabat, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Dihujat itu hal yang biasa. Ya, dihujat itu hal yang biasa. Karena tidak akan ada yang meridai kita di muka bumi ini. Ya, yang penting kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu peduli dengan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita dan pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab.